Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Dan dari Pak Haji Faisal kita tidak seenaknya seperti aja enggak. Cuman aku emang videoin yang lagi salaman sama menu. Tapi akan menjadi delik aduan relatif atau alternatif ketika orangnya sudah meninggal. Makanya melaporkan itu keluarganya yang tidak berkenan. Gitu. Boleh, Haji Faisal boleh, tetapi ya menurut ajas hukum Nevis bin Iden, ya ini udah salah, udah melanggar. Itu Bu Nining menjelaskan. Ya, jadi di pasal tadi sudah saya jelaskan mungkin yang sebelumnya. Jadi di pasal 320 KUHP itu kan dijelaskan ya, terhadap dugaan pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang harus melaporkan itu yang ada garis keturunannya. Itu artinya dari pihak keluarganya Vanessa atau suaminya kalaupun Bibi masih hidup, ya kan? Jadi ini Haji Faisal ini terkesan kayak dipaksakan gitu. Jadi ada dugaan bahwa ini ada kejanggalan dan ada permainan gitu terhadap laporan dari klien kami. Laporan dari Haji Faisal ke klien kami. Klik atau gugat balik nanti. Kami pikirkan lagi. Untung dan ruginya. Udah ada ngomong sama Pak Haji Faisal untuk panggilan kakak ini. Saya larang. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sebelumnya kan sempat ketemu sama Pak Haji Faisal juga di rumahnya gitu. Iya, Mungkin sempat kaget juga kenapa ini dilaporkan Kak Tiara padahal sebelumnya datang berniat baik. Oh, iya kaget sih, pasti ada kaget ya. Makanya ini kemarin laporan Ada video juga gitu. pada saat Tiara Marlen itu berkunjung ya, klien kami berkunjung ke rumah Pak Haji Faisal menyampaikan donasi. Ada video yang dicuri oleh salah satu orang dan disebarkan di media sosial, itu jadi kami jadikan bukti dan akan kami lakukan lapor balik. Ya, saya disuruh minta maaf di situ, padahal saya udah minta maaf. Ada buktinya kok gitu. Setelah kita udah minta maaf, malah saya disentil-sentil lagi. Terus ada juga laporan, ada juga surat laporan yang diunggah di media sosial, ada juga pernyataan. Oke, ya Kak Tiara, agenda hari ini bagaimana Tiara? Ya, kita menghadiri itu panggilan. Panggilan apa sih? Panggilan itu apa yang laporan Bapak Haji Faisal? Klarifikasi. Apa yang waktu yang sempat dilaporkan? Ya, klarifikasi itu yang Jadi Mbak Tiara. ya tentang itu pencemaran nama baik ke Orang yang sudah meninggal. Yang orang yang sudah meninggal. Jadi kedatangan kami ke Polres Depok ini, yang pertama kami ingin menghadiri panggilan klarifikasi terkait dengan laporan Haji Faisal terhadap klien kami Tiara Marlen. Jadi hari ini kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah warga negara yang mentaati peraturan dan undang-undang, ya, peraturan hukum dan undang-undang. Artinya di sini kami datang dengan segala kerendahan ya. Kami memohon juga kepada pihak Polres tentang keberatan-keberatan yang kami telah ajukan di Polda Metro Jaya ya, pada saat EW dan KH melaporkan klien kami dengan pasal-pasal ya yang sama. Keberatan kami itu kami tuangkan dalam surat permohonan perlindungan hukum dengan pasal-pasal yang kami telah tuangkan. Kenapa kami melakukan itu? Karena laporan yang dilakukan oleh kubu mereka ya ini terkesan cacat formil atau cacat hukum. Kenapa? Karena dalam satu STTLP ya surat tanda terima laporan polisi itu dimasukkan dua pasal yang berbeda ya kewenangannya. Yang satu pasal-pasal 30-11 yang termasuk dalam kriminal umum, yang satu lagi pasal 27-28 termasuk dalam pasal-pasal yang ada di kriminal khusus. Artinya sesuai dengan pasal 63 KUHP bahwa setiap pidana atau perkara pidana yang sedang berjalan bersamaan dengan pidana khusus yang sedang berjalan bersamaan dengan pidana umum, ini harus dikedepankan pidana khususnya. Maka kalau itu dicampur, ini akan menjadi ambigu ya, pemahaman yang ambigu tentang proses mekanisme administrasi hukum pidana. Mau kemana arahnya ini? Makanya tadi kami selaku tim kuasa hukum meminta Pitson lewat lagi. Ya, lanjut. Ya, makanya kami selaku kuasa hukum dari Tiara Marlen meminta pada pihak Polres Depok agar menjawab dulu surat permohonan perlindungan kami itu mau kemana. Karena surat klarifikasi ini pemanggilannya waktu di Polda itu dari kop suratnya kriminal umum ya. Di Polres juga sama seperti itu, digabung juga kriminal khusus dengan kriminal umum. Namun alhamdulillahnya
pihak kepolisian sekarang ini sudah makin profesional gitu. Makanya kami terima kasih banget dengan Polres Depok ya, khususnya Kapolres dengan di Reskrimum, Reskrimsus ya, khususnya di Reskrim ya, Kasat Serse ya, Kasat Serse. Kami terima kasih banget di Polres Depok ini, kami dianggap sebagai mitra ya, karena penyambutannya baik banget, santun banget, dan sekarang ini polisi ya ramah banget, dan polisi sekarang lebih humanis. Makanya kami bangga mempunyai Polri ya saat ini, karena kerjanya makin profesional. Dan akhirnya ada 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada klien kami jawab ya, Tiara Marlen menjawab, dan kami keberatan untuk diperiksa. Dan kami suruh kami meminta pihak kepolisian agar mengembalikan lagi surat STTLP-nya kepada pihak Haji Faisal atau pengacaranya untuk mengkaji ulang lagi mau kemana arah hukumnya. Kalau mau fight dengan saya di kriminal umum ya, dari awalnya ya, dari mulai P1 nya harus ditentukan gitu loh, surat laporannya pasal apa, pasal 310, 311 ya. Tapi kalau mau fight ya dengan saya di kriminal khusus ya, pasal-pasal yang kriminal khusus dimasukkan, pasal-pasal termasuk dalam undang-undang kriminal khusus ya, undang-undang pidana yang khusus gitu. Tapi Bang, bisa dikatakan nih awamnya nih, kenapa sih di Polres Depok, kenapa nggak biasanya di Jakarta? Iya, makanya Mungkin ini dilihat dari locus delicti itu atau kenapa di Depok ya? locus delicti, tapi kami sudah patahkan semua karena kami menganut ajas Nevis bin idem ya. Kenapa? Karena satu perkara ya, perkara yang sudah dilaporkan dengan bukti yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama, itu tidak bisa lagi dilaporkan walaupun oleh siapapun. Dia agar tidak tumbang tindih gitu. Ini kan rancu jadinya. Dia terkesan kayak nggak ngerti itu, kayak nggak ngerti hukum, kayak nggak ngerti proses administrasi hukum. Gitu. Kenapa? Di dalam sendiri kan seperti apa sebenarnya, hanya memberikan klarifikasi bahwa apa aja sih mungkin. Ya tadi ada 3 pertanyaan sih, ada 3 pertanyaan, terus kita juga nanya video mana ya gitu yang dilaporin, ternyata ya video yang sama gitu, yang di sama waktu di Polda Metro Jaya juga gitu, yang itu gitu. Ini dari sini aja tadi sih ada senyum-senyum gitu. Dan kami sudah bantah itu bahwa video-video itu yang menyatakan bahwa mungkin anak di luar nikah atau pernikahan siri dan lain-lain itu bukan hinaan, karena dari pihak Dodi sendiri sudah mengakui gitu loh, baik di fakta persidangan maupun di luar persidangan dia sudah mengakui. Di media sosial pun sudah banyak beredar video beliau bahwa menyatakan itu, dan bahkan almarhum Bibi pun pernah berbicara bahwa mereka juga nikah sirih duluan gitu, atau hamil duluan gitu ya, ada videonya itu gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu udah sumir gitu. Dan pesan saya beberapa kali kepada pihak kepolisian agar tidak menerima lagi laporan-laporan mereka ini yang nggak ngerti hukum gitu. Kenapa? Jangan menerima lagi, karena ada pasal ya, pasal-pasal yang dituangkan dalam atau perma ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sorry. Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 1956 yang menyatakan bahwa setiap perkara yang sama yang sedang berjalan kasus perdatanya di pengadilan, maka penyidik wajib menangguhkan proses pidananya. Artinya tunggu dulu keputusan perdata ini sampai inkrah di pengadilan perdata gitu loh. Kalau ini belum diputus, maka ini akan menjadi bola liar, terus-terusan akan menjadi menjadikan ini suasananya jadi makin kacau gitu. Sehingga orang kayak Tiara Marlen, hak dia untuk menanggapi satu peristiwa hukum ini juga jadi dikebiri, karena kan dilarang untuk menanggapi begini-gini. Akhirnya timbul saling ejek, saling ini. Padahal Tiara Marlen juga adalah bagian daripada korban. Kenapa? Dia juga diejek sebelumnya, diejek mati-matian juga oleh pihak sana, bahkan difitnah, bahkan bukti-bukti juga kami sudah pegang untuk melapor balik. Oke. Gitu. Bisa dikatakan kan sebelumnya memang di silaturahmi ke rumah. Iya dong, iya, betul. Ya kita kan mau donasi sama bikin podcast waktu itu kita udah janjian kok sama Pak Hajinya. Kita baik kok, disambut dengan baik juga sama Pak Hajinya gitu. Tapi ya setelah ada orang itu yang datang atau udah 1 jam di situ, kita nggak tahu ada pihak ketiga lah yang mengadu domba. Iya, ada pihak ketiga ini sebenarnya. Tapi Pak Haji tuh baik. Aku baik kok disambut sama Pak Haji, kan ada tuh aku yang videonya dikit ya, ada tuh. Dan kita pun di situ kan difitnah, memvideokan seluruh rumah ya, itu semuanya bohong, enggak lah. Cuman kita yang video pas lagi sama meluk Gala kan saking senengnya kita untuk membuktikan, untuk dipasang di Instagram gitu, karena kan banyak netizen yang minta tolong buktikan kalau emang benar mau ke rumahnya Pak Haji Faisal gitu, karena kita kan udah
ngundang Pak Dodi kan. Nah akhirnya kita di situ diomongin udah pokoknya semua nggak bener deh. Sudah lama sekali. Betul. Hampir 6 bulanan. Iya. Menurut Nadia Marlen sendiri, kenapa sih gitu kan? Apa memang jalan capek gitu kan? Atau mungkin memang ya udah gue jalanin seperti apa? Iya, makanya aku bilang ini maunya apa sih gitu kan. Sebenarnya ini yang bikin ricu itu emang antek-anteknya gitu loh. Sebenarnya bukan Pak Haji loh ini. Tapi aku juga sama Pak Hajinya, kenapa sih Pak Haji nggak punya prinsip sendiri gitu. Misal kalau ada orang yang kalau Pak Haji begini misalkan jangan diikuti, nggak usah kalau pengen masalah cepat selesai gitu loh. Kalau seperti ini udah terus iya, jadi kayak terbawa arus gitu. Makanya yang akan kami laporkan itu ya pihak ketiga. Jadi nggak bakalan beres-beres. Aku sebenarnya baik banget loh, komunikasi sama Pak Haji baik banget gitu. Cuman ya mungkin nggak tahu deh, udah seperti ini udah kita jalanin aja gitu. Karena emang saya nggak ada tujuan untuk apalagi jahat memfitnah apa meninggal. Kalau kita mau niat jahat ngapain sih kita donasi, walaupun tidak seberapa donasi saya untuk gala ya gitu. Tapi itu kan udah niat baik saya gitu loh. Dan mereka pun menerima. Padahal setelah maki-maki saya loh itu masih diterima gitu loh. Coba kalau orang lain ya, kalau misalnya kita mau donasi gitu, kita udah dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, disuruh minta maaf di situ. Kalau kita nggak niat ibadah ke rumah situ gitu, nggak bakalan jadi itu ngasih duit. Tapi saya tetap kok dikasih, benar nggak? Terima oleh Di situ malah nggak boleh foto waktu ngasih, ngapain foto-foto kata kayak orang mau pamer. Tapi orang lain kok bisa, kenapa saya nggak bisa? Karena alasannya karena saya udah ngundang Dodi kan, jadi mereka tuh dikira aku bermuka dua, dikiranya disuruh Dodi ngucuk-ngucuk, padahal enggak. Namanya kita bikin podcast berarti kita harus ngundang bukan maksudnya kedua belah pihak gitu loh teh. Iya, biar nggak berimbang ya. Nah, biar imbang, karena itu saya permintaan dari netizen juga gitu ya. Akhirnya setelah terjadi seperti ini ya udah kita minta maaf, udah loh. Udah 2 bulan, 3 bulan yang minta maaf ya. Udah loh itu. Saya udah minta maaf sampai aku nangis-nangis, dan aku lagi nangis-nangis ternyata dicolong video aku di situ. Dan dia sebarkan itu tujuannya apa coba? Tapi yang menyebarkan pihak ketiga ya? Pihak ketiga. Ya, yang menyebarkan. Maksudnya pihak ketiga itu Bukan. Orang luar. Cuman aku kalau udah ditunjuk-tunjuk kan sama anaknya itu, aku udah ditunjuk-tunjuk ya di situ kan kita bertamu kan dengan baik ke situ dengan sopan, nggak datang kucuk-kucuk videoin seluruh, enggak dong. Kita baik, kita juga punya inilah gitu, nggak mungkin gitu. Dan katanya kan lagi ngobrol di videoin, enggak lah kita juga. Kalau nggak ada persetujuan dari Pak Haji Faisal, kita tidak seenaknya seperti aja enggak. Cuman aku emang videoin yang lagi salaman sama Menuk Gala itu. Udah kok gitu. Ya udah ya, karena ini udah maghrib Jack, masa udah ya. Oh iya, udah lagi. Iya. Oh, Mas Ageng. Nanti aja tuh. Beda tema. Beda cara Mbak. Oh, tanggapan aku gini aja. Karena dia yang nyentil ya udah, jangan membangunkan macan yang lagi tidur, itu aja sih. Makasih ya. Oke ya. Udah kita lagi ada masalah, ditambah lagi panas kan? Bener nggak? Masa masalah makan nyeplak gitu gimana kita bingung. Mbak Irma tolong tadi ATM yang saya kasih di catat nomornya ya. Lu backup lagi, apa? Pansus loh. Terlalu. Di pansos. Iya, gosok mana? Ayo, Putra. Aku pengen beres. Beda perkara loh, di Polres Depok salah. Oke, ayo. Ulang deh. Katanya Akun Kiwi. Beda kan? Bukan masalah ini yang soal Biarin kiwi. aja. Tapi jangan background ini. Iya, kesana tuh, kesana. Enggak, kita lagi jalan dipanggil lagi deh. Oh gitu, saya panggil lagi yuk. Mbak, masih ada satu lagi gitu. Udah di situ ini kan. Live ya? Belum. Kagak, ya Allah, tenang aja lu kakak lain. Ayo. Ya kayak apa dikit lagi. Ulang. Pakai kemarin dikit ya. Waduh, apa lagi? Perkara sih ya. Perkaranya beda ini. Masalah apa nih? Soalnya Akun Kiwi gimana, Katiara? Oh itu. Oh, iya. Oh, bahas di sini sih, seharusnya mau sudah bahas di sini aja. Dikit aja. Bagaimana? Ada masalah apa sebenarnya sama Ya, sebenarnya kita nggak ada masalah. Ini ceritanya gini, kita lagi live ini ya di TikTok, terus kita lagi makan, terus makan kita nyeplak nih. Aku ceritaan awalnya ya.
Nah aku dikasih masukan sama dia di situ gitu loh, gara-gara makan nyeplak gitu loh, makanya terus masa sih malu-maluin penyanyi dangdut yang lainnya katanya gitulah. Tujuannya apa? Malah aku pertamanya nyapa dia loh dengan baik, halo, ayo Mas Ageng, hadir seniorku, ya biasa gitu, aku nggak pernah songong kok sama senior gitu, disambut dengan baik. Kok dia tiba-tiba mengusik itu gitu loh, gara-gara makan nyeplak itu. Akhirnya dari situ Mas Ageng maksudnya apa sih ini gitu kan? Wah pansos ya, aku bilang. Emang jelas dia pansos ke saya itu gitu kan. Kok merembet sampai ke rumah-rumah gitu sih? Iya, katanya memang dirimu kan ngontrak rumah 5 bulan nggak dibayar. Iya, itu kan karena emang dia sendiri yang ini, ya udah kita juga punya emosi dong gitu. Apalagi dibilang setan sama dia gitu kan. Dia Setan bukan ya udah. setan, makanya dia bilang ngontrak rumah. Aku iya dia bilang setan. Perkara itu Aku rumah jawab, siapa ya, dia bilang bodo amat ya, karena dia bukan setan. Iya, ya udah Anda Kalau anjing bilang salah gitu. kalau rumah itu salah, bukan rumahnya Tiara Marlen, ya udah berarti sama. Aku ini salah. bilang udah. Kalau itu bukan rumahnya Tiara Marlen, ini juga bukan setan. Iya makanya gitu, makanya aku bilang udah jangan sampai ke situ-situ, Anda pansos gituin aja, udah bayar dulu deh. Anda tuh tinggal di rumah siapa? Dia kan tinggal di rumah saya gitu kan, nggak tahu malu tuh, utangnya belum dibayar 5 bulan, 6 bulan. Tapi kabarnya nih pengen proses secara hukum nih, bagaimana nih? Iya, kalau nggak minta maaf dari Kak Tiara. Aku harus minta maaf. Karena mungkin mau secara hukum. Enggak kebalik nih, harusnya dia yang minta maaf ke saya. Kenapa? Karena waktu dia podcast ini katanya Mas Ageng Kiwi katanya masuk duluan. Kasih statement. Emang iya, dia masuk duluan Kasih loh. statement. Iya dong, Kita lurusin. iya. Kita atas papan atas. Kita nggak nyentil ya, makanya Mas Ageng Kiwi jangan suka membangunkan macan yang lagi tidur. Udah saya lagi pusing, udah ini, terus dia nambah lagi, ya udahlah terkena semprot gitu loh. Sekarang dia yang nyentil, dia yang kepanasan. Coba deh lihat tuh statusnya semua, keluar mulu ya. Anda nggak sadar, Anda tuh lagi naikin sama gue sebenarnya. Bang, Ini kan Settingan. memang ini rumahnya teh dia apa memang rumahnya dia? Iya, itu rumah saya. Ngapain saya ngomong bohong? Udah ngomong apa adanya aja. Ini biar ada dia apa settingan, ngomong. Mbak? Gini. Saya luruskan. Saya luruskan begini. Masalah rumah nanti biarkan aja mereka berdua yang ngomong. Ya, apa itu Ya, biarin harta aja. gono gini juga nggak tahu kan kita. Jadi kita balik aja, oke ya? Makasih ya.